Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Tentu sebagian besar dari Anda selalu memandang bahwa susuk identik dengan ilmu hitam, yang akan memberikan dampak negatif baik bagi pengguna susuk maupun orang yang terkena susuk. Pandangan tersebut belum tentu benar karena baik buruknya sesuatu itu tergantung bagaimana sesuatu itu dimanfaatkan. Itulah mengapa orang masih saja mempertanyakan perihal dosa tidaknya memanfaatkan susuk. Masih banyak sekali keraguan terkait susuk, terlebih cukup banyak fakta di lapangan yang mengatakan bahwa susuk apapun jenisnya bukanlah hal yang patut dicoba karena berakibat merugikan. Bahkan ada yang langsung mengecapnya sebagai syirik. Jika memang Anda juga berpikir demikian, alangkah baiknya jika kita berhenti sejenak dan membuka pikiran kita untuk mengkaji kembali perihal ilmu susuk tersebut. Ilmu susuk memang dikenal sebagai sebuah ilmu spiritual yang mana energinya dipercaya mampu mempengaruhi sukma bawah sadar seseorang, supaya menaruh hati pada orang yang memakainya. Dari pengertian di atas, nampak kalau susuk itu bekerja dengan memaksa perasaan seseorang, supaya menyukai orang itu. Tentu hal ini cukup merugikan bagi orang yang terkena susuk. Namun bagaimana jika orang yang disusuk itu adalah suaminya, supaya tidak mencintai orang lain selain dia istrinya? Ini misalnya yang pakai susuk itu istrinya ya, dengan tujuan untuk mengikat hati suaminya. Apakah memanfaatkan susuk tersebut adalah perbuatan yang salah? Jika Anda berkata tidak, artinya saya dan Anda memiliki suatu pemikiran yang sama. Berbeda lagi jika susuk itu dimanfaatkan untuk memelet orang yang sudah memiliki pasangan sah, misalnya ya. Sudah tentu hakikat dari ilmu susuk tersebut sudah mulai melenceng dari jalurnya. Artinya ilmu susuk akan menjadi ilmu putih apabila dimanfaatkan dengan tujuan baik dan akan menjadi hitam apabila dimanfaatkan untuk tujuan tidak baik dan juga merugikan orang lain. Seperti halnya sebuah pisau yang akan menjadi benda penuh manfaat apabila digunakan untuk tujuan baik, misalnya untuk memotong sayuran. Namun bisa menjadi senjata yang menakutkan jika dimanfaatkan untuk niat buruk. Contohnya menggunakan pisau untuk melukai atau membunuh orang. Artinya, peran dari pisau tersebut dalam kehidupan itu tergantung dari niat orang yang menggunakannya. Semoga kita semua bisa membuka pikiran kita dan memahami makna sebenarnya dari sarana spiritual itu bagaimana. Saya rasa cukup sekian dan semoga bermanfaat. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. 3. Hakikat ilmu susuk, dosakah jika dimanfaatkan? Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Tentu sebagian besar dari Anda selalu memandang bahwa susuk identik dengan ilmu hitam, yang akan memberikan dampak negatif baik bagi pengguna susuk maupun orang yang terkena susuk. Pandangan tersebut belum tentu benar karena baik buruknya sesuatu itu tergantung bagaimana sesuatu itu dimanfaatkan. Itulah mengapa orang masih saja mempertanyakan perihal dosa tidaknya memanfaatkan susuk. Masih banyak sekali keraguan terkait susuk, terlebih cukup banyak fakta di lapangan yang mengatakan bahwa susuk apapun jenisnya bukanlah hal yang patut dicoba karena berakibat merugikan. Bahkan ada yang langsung mengecapnya sebagai syirik. Jika memang Anda juga berpikir demikian, alangkah baiknya jika kita berhenti sejenak dan membuka pikiran kita untuk mengkaji kembali perihal ilmu susuk tersebut. Ilmu susuk memang dikenal sebagai sebuah ilmu spiritual yang mana energinya dipercaya mampu mempengaruhi sukma bawah sadar seseorang, supaya menaruh hati pada orang yang memakainya. Dari pengertian di atas, nampak kalau susuk itu bekerja dengan memaksa perasaan seseorang, supaya menyukai orang itu. Tentu hal ini cukup merugikan bagi orang yang terkena susuk. Namun bagaimana jika orang yang disusuk itu adalah suaminya, supaya tidak mencintai orang lain selain dia istrinya? Ini misalnya yang pakai susuk itu istrinya ya, dengan tujuan untuk mengikat hati suaminya.
Apakah memanfaatkan susuk tersebut adalah perbuatan yang salah? Jika Anda berkata tidak, artinya saya dan Anda memiliki suatu pemikiran yang sama. Berbeda lagi jika susuk itu dimanfaatkan untuk memelet orang yang sudah memiliki pasangan sah, misalnya ya. Sudah tentu hakikat dari ilmu susuk tersebut sudah mulai melenceng dari jalurnya. Artinya, ilmu susuk akan menjadi ilmu putih apabila dimanfaatkan dengan tujuan baik dan akan menjadi hitam apabila dimanfaatkan untuk tujuan tidak baik dan juga merugikan orang lain. Seperti halnya sebuah pisau yang akan menjadi benda penuh manfaat apabila digunakan untuk tujuan baik, misalnya untuk memotong sayuran. Namun bisa menjadi senjata yang menakutkan jika dimanfaatkan untuk niat buruk. Contohnya menggunakan pisau untuk melukai atau membunuh orang. Artinya, peran dari pisau tersebut dalam kehidupan itu tergantung dari niat orang yang menggunakannya. Semoga kita semua bisa membuka pikiran kita dan memahami makna sebenarnya dari sarana spiritual itu bagaimana. Saya rasa cukup sekian dan semoga bermanfaat. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenong.